nyari harga-harga yang agak minim lah, Terjangkau lah ya. yang terjangkau gitu, yang di saku gitu intinya lah. Ya udah, terus ke daerah apa Citayam, Depok, nah itu. Terus majulah ke daerah Tangerang Selatan sini. Awalnya saya survei yang di Parung Panjang tuh, yang ya lumayan harganya agak tinggi gitu, komersil namanya, komersil ya pasti tinggi. Ya udah, terus maju lagi ke sini, ada di Tenjo, ya udah lihat-lihat dulu di Instagram, ada nih gitu. Ya udah langsung hubungi lagi developer, ya udah langsung survei gitu. Alhamdulillah ya, ketemu jodohnya di Puri Tenjo ya. Jadi mulai 2021 ya, akhir ya, mulai cari rumah. Nah terus apa sih sebenarnya jadi motivasi utama AA Dani buat supaya bisa, kan kalau masih muda kan ya pikirannya masih kesana kemari ya, kayak tadi kan masih walaupun udah lihat-lihat rumah tapi masih kepikiran rumah apa motor nih, tapi akhirnya apa sih jadi motivasi utama AA sampai akhirnya memutuskan bener-bener oke lah gue rumah dulu deh yang lebih penting. Nah apa sih motivasinya? Motivasi untuk beli rumah kan anak muda zaman sekarang tuh jarang banget gitu. Betul. Nah, jarang banget gitu. Kenapa bisa tapi gitu? Intinya saya untuk tempat tinggal dulu lah. Yang di kampung kan itu punya orang tua, ya itu terserah orang tua itu mah gitu. Saya emang nggak mungkin. Keren banget nih anak muda kayak gitu. Karena saya diajarin sama almarhum bapak saya itu belajar sendiri, ya udah mandiri aja gitu. Keren nih. Kalau cari calon suami kayak begini guys. intinya itu buat rumah di sini ya, kalau ibu saya mau ikut terserah, kan di kampung itu punya kakak, itu tempat yang kakak gitu. Kalau orang tua kesini ya udah terserah gitu. Jadi yang menjadi motivasinya adalah tekad yang pengen bener-bener mandiri ya. Bebas istilahnya apa ya, mandiri, bisa membuktikan sama orang tua kalau misalnya ini bisa semuanya sendiri gitulah ya, kurang lebihnya ya. Awalnya sih sama orang tua suruh renov yang di kampung, tapi kan saya udah punya tekad sendiri gitu, harus mandiri, harus ya udah hijrah aja gitu. Hijrah, namanya laki jangan diem di kampung halaman gitu. Benar. Keren nih, keren. Gitu. Jadi patut dicontoh, patut menjadi inspirasi ya guys. Terus gimana cara AA, kan ya maksudnya mohon maaf kan kalau misalkan kita masih muda, masih fresh graduate, ya mungkin skill tahapan pekerjaan kita pun belum bisa yang terlalu cemerlang ya. Iya, benar. Nah, gimana sih caranya mengelola keuangan sampai akhirnya bisa beli rumah ini? Kalau mengelola keuangan sih, awal gaji juga saya udah niat itu nabung. Intinya gue punya tabungan, buat tabungan apa, emergensi intinya. Awalnya begitu. Ya, tabungan emergensi. Terus saya kalau nabung-nabung terus ya apa namanya bisa diambil gitu. Dan saya ikut apa namanya yang di BSI itu baru tabungan berjangka BSI, gitu. Salah satunya BSI ya. Tabungan berjangka. Jadi gitu. Jadi setahun misalkan ya udah di auto debit gitu, jadi langsung diambil. Langsung kepotong ke tabungan. Iya, kepotong gitu. Jadi kita dipaksa buat nabung dalam waktu 1 tahun itu ya. Kalau boleh tahu nih, setiap bulannya kira-kira berapa sih sisihkan untuk rumah? Kalau yang di auto debit saya 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau yang biasanya gitu paling 300-500 ya udah sisihin gitu. Jadi intinya misalkan kalau kita gaji 4 juta, ya udah 2 juta kita sisihin buat nabung, 2 juta lagi buat itu. Gitu saya dari dulu gitu. Gimana cara hidupnya ini? 50%. 4 juta, 2 juta pakai nabung, 2 juta lagi buat hidup di Jakarta loh. Ini gimana coba hidup di Jakarta dengan 2 juta? Ya intinya itu kan cari kos yang murah banget gitu. Nah, terus ya udah sisanya ya udah kita makan seadanya, yang penting kita buat kesehatan gitu, yang penting makan ya, yang penting makan ya, betul. Yang penting lah gitu. Hidup sederhana berarti kuncinya ya. Jadi yang pertama adalah kalian harus konsisten nabung, kalian harus komitmen nabung. Yang kedua kalian hidupnya sederhana dulu. Nah, jadi kita menunda kesenangan. Jadi kalau orang lain langsung senang-senang, happy-happy, Adani ini dia rela berkorban di awal ya. Kita korban dulu, hidup hemat, hidup sederhana, tapi kita punya tabungan sampai akhirnya bisa beli rumah ini ya. Banyak itu kan patah gitu. Apa coba? Apa namanya? Terserah apa, silahkan gitu. Banyak tuh. Coba apa? Silahkan apa nih? Coba biar jadi menginspirasi penonton di rumah nih. Silakan apa namanya, hidup dengan
di waktu muda serumit mungkin, nanti tuanya gitu apa Tuanya namanya, bersenang-senang nah, ya, gitu. mati kaya raya gitu, Iya. amin. Amin kan. Intinya cukup gitu ya, jangan banyak, cukup intinya, Kayak di cukup mana lah butuh ya. ada gitu. Oh, amin, Iya. amin. Jadi hidup yang penting berkecukupan aja. Iya. Kalau mau apa-apa ada, Iya. mobil rumah ada Iya, duitnya, ada duitnya. beli mobil ada duitnya, Ada. mau nikah ada duitnya, pokoknya semuanya cukup aja Iya, ya. yang penting cukup. Bener. Ngapain banyak kalau nggak cukup Kurang gitu. terus Iya, ya. kurang bener. terus. Yang penting berarti bersyukur ya, Iya, ya. syukur Karena gitu. kita bisa mensyukuri Iya. berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya insya Allah kita hidupnya akan selalu berkecukupan. Nah, terus buat konsultasi di rumah, kira-kira punya pesan apa sih? Yang tips and triknya gimana cara punya rumah di usia 22 tahun, atau ya punya pesan-pesan apa buat konsultasi di rumah nih? Kalau ini punya rumah, yang penting ya niat gitu, terus kerja keras, nabung gitu, yang penting mah. Terus ya intinya niat lah gitu. Niat, ya. Banyak yang gaji di atas saya, banyak yang masih umur Banyak. 22, banyak gitu. Banyak, Tapi ya. kalau nggak niat kan, terus dia mikirnya buat main, Benar. ya udah kan. Kalau ke rumah ya udah ntar aja, kalau orang-orang lain gitu Benar, mikirnya gitu. benar. Ada banyak apartemen yang mahal, ya udah kan gaji kita tinggi, jadi dia mikirnya gitu. Kalau saya beda lagi, itu gaji saya UMR, cuma UMR doang gitu. Iya, Ya hebat. udah. Ini hebat loh, benar-benar menginspirasi. Terus mungkin ada pesannya apa lagi? Jadi tadi yang pertama adalah niat dari Iya, dalam niat. hati. Kita harus benar-benar niatnya harus 100% kali ya, nggak Iya. boleh ada setengah-setengah lagi ya. Setengah gitu. Namanya rumah kan buat selamanya gitu, rumahnya gitu. Selamanya, betul. Terus harga rumah juga naik terus ya. Kalau kita kalau kemarin beli motor sport mungkin kita beli 30 juta, begitu kita langkahin kaki udah naik, udah langsung kita jual lagi, turun ya Iya, harganya turun. ya. Kalau rumah begitu kita serah terima biasanya naik harganya. Nah, jadi yang pertama adalah niatnya. Yang kedua tadi nabung ya. Nabung. Jadi Adani ini benar-benar konsisten nabung, berani menyisihkan 50% dulu, 50% ya. Jadi begitu terima gaji 50% tabungin dulu, sisanya baru cukup nggak cukup itu buat hidup. Iya. Betul? Kayak gitu ya. Dulu, kalau Dulu sekarang ya. kan beda Kalau lagi. sekarang alhamdulillah rumahnya udah ada kan. Udah ada. Ya, jadi kalau kalian banyaknya kan orang-orang biasanya kan terima gajian nih, udah aja pakai dulu, ntar sisanya baru tabungin. Kalau ada sisanya, kalau nggak sisanya lu kagak nabung-nabung, bener? Iya, bener. Sampai kapan lu kayak punya tabungan. Jadi kalau kalian mau nabung, caranya adalah terima duit, sisihkan dulu, sisanya baru cukup nggak cukup itu buat hidup. Iya. Nah, gitu ya mungkin ya. Kita orang lain. Gitu. Iya. Tapi mungkin tipsnya seperti itu ya kalau kita mau punya rumah ya. Nah, terus tadi yang ketiga mungkin kalau saya boleh tambahkan, berarti kita harus kerja keras ya, betul. Kita harus kerja keras buat menggapai apa yang kita cita-citakan, betul ya. Kita kerja keras, kita usaha semaksimal mungkin dan konsisten mungkin ya. Yang pentingnya nabungnya konsisten, niatnya konsisten, usahanya harus konsisten. Itu mungkin tips dari AA Dani Ramdhani ini. Semoga menginspirasi sultanku yang ada di rumah semuanya. Terima kasih banyak buat waktunya, buat sultanku yang di rumah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ayo semangat, ayo punya rumah di usia muda. Oke, see you.